Pak Bupati bisa mungkin dijelaskan secara singkat untuk mengenai kondisi Aceh Timur itu saat ini, Pak Bupati. Ya. Kalau kondisi Aceh Timur secara umum, kita 24 kecamatan, semuanya terendam banjir. Tapi ada beberapa kecamatan yang tergolong sangat parah sekali daya rusak akibat banjir itu. Beberapa kecamatan memang sudah bisa kita tembus, yang sebelumnya sekitar 4 hari tidak bisa kita tembus sama sekali, yaitu di wilayah barat Aceh Timur, kemudian di wilayah timur Aceh Timur. Kalau kita berada di ID, maka kita tidak bisa tembus ke Perlak, ya, ke Perlak Timur, kemudian Sunguraya, Rantau Selamat, dan Birembair. 2 hari yang lalu kita bisa tembus, itu pun harus menggunakan trado dan kemudian traktor yang tinggi. Dan hari ini kita sudah bisa tembus ke daerah barat Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Julo, di Kecamatan Simpang Ulim, di Kecamatan Pantai Bidari, dan di Kecamatan Madar. Nah, korban jiwa di daerah Pantai Bidari itu ada 10 orang, dan ada 6 orang lagi yang dilaporkan hilang belum teridentifikasi sama sekali. Nah, data yang korban jiwa sudah saya minta untuk direkap sama pihak kecamatan, dan tadi kita juga baru mengambil 2 jenazah di daerah areal persawahan di Simpang Ulim menggunakan bot BPBD kita, speedboat BPBD. Nah, bantuan-bantuan sementara sudah kita salurkan, tapi ada beberapa lokasi yang memang sulit diakses, yang terisolir. Bantuan untuk kita kirim sangat susah sekali. Masyarakat yang turun ke posko di kecamatan itu pun 1 orang yang dikirim. Dia bersusah payah hanya untuk mengambil beras. Ya, kemudian ada 3 kecamatan yang saat ini kami belum bisa tembus, dan tidak ada informasi apapun dari kecamatan itu yang bisa kami dapatkan, yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Serbajadi Lokop, kemudian Kecamatan Penarut. Kecamatan ini tergolong kecamatan daerah pedalaman. Dari awal bencana terjadi, kita memang semuanya terputus komunikasi. Karena di Aceh Timur semuanya drop out, jaringan HP-nya juga tidak bisa diakses, kemudian listrik juga padam total. Nah, untuk menerima informasi dari kecamatan tidak bisa, dari kabupaten ke kecamatan juga tidak bisa. Di Penarun, akses menuju ke Penarun itu terputus jembatan dan jalan di Kecamatan Rantau Perlak berbatasan dengan Penarun. Lumpur di atas jalan, kemudian kayu juga sangat banyak sekali di atas jalan. Untuk tembus ke Lokop, kita harus melalui jalur ini, dan jalur ini tidak bisa diakses sama sekali. Nah, salah satu solusi adalah bantuan itu akan disalurkan melalui udara, apakah melalui helikopter atau melalui nanti kapal Hercules atau pesawat Hercules. Kami sudah berkomunikasi dengan Danrem, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Dandim, agar bantuan ini bisa disalurkan melalui udara. Nah, bantuan nanti akan dijatuhkan dari udara ke titik-titik yang sudah kami sampaikan tadi. Kapan itu dilakukan, Pak? Besok, kita rencanakan besok. Jika cuacanya membaik, besok akan kita lakukan itu. Dan bantuan dari Aceh Timur juga semuanya tidak bisa diakses. Dari Medan ke Aceh Timur tidak bisa, dari Banda Aceh ke Aceh Timur tidak bisa. Dari Banda Aceh, jembatan di Biren ada 2 yang putus. Kemudian dari Medan juga ada jembatan dan jalan yang putus, tidak bisa ke Aceh Timur. Nah, salah satu bantuan yang masuk ke Aceh Timur itu harus melalui jalur laut. Jadi ada 1 kapal perang sekarang yang sedang berangkat dari Pelawan menuju Aceh Timur. Kemudian dari Banda Aceh juga melalui kapal laut sudah akan merapat ke Aceh Timur besok. Nah, bantuan yang selama ini adalah bantuan yang pertama adalah stok logistik kita. Yang kedua kita beli. Kita beli dari ruko, dari kios warga, dari Perla, di ID Cut, semua kita borong. Dan bantuan itu sudah kita salurkan. Tetapi kadang-kadang bantuan yang kita salurkan itu berupa beras, tidak ada minyak makan. Berupa beras, tidak ada telur. Karena semuanya stok habis, ya. Kemudian satu lagi kendalanya adalah gas habis. Jadi pengungsi untuk memasak tidak ada gas. Mereka mengandalkan adalah kayu bakar. Kemudian BBM dari Aceh Timur, BBM kita sangat kesulitan, baik solar maupun bensin. Maka saya minta kepada Bapak Presiden yang terhormat, kepada Bapak Gubernur yang terhormat, silakan tolong bantu Aceh Timur, tolong lihat Aceh Timur. Kami terisolir untuk dunia luar, tidak bisa akses sama sekali. Kami mohon bantuan untuk segera masuk Aceh Timur, untuk segera bisa kami distribusikan agar warga kami tidak mati kelaparan. Kemudian satu lagi yang paling penting, rumah sakit kita lumpuh total di Perlak, rumah sakit Sultan Abdul Aziz Shah. Kemudian hanya 1 rumah sakit di ID yang menangani korban bencana, kemudian yang menangani warga yang sakit. Itu pun mengandalkan genset. Kita butuh solar. Tadi barusan saya beli solar dari warga, ya. Kita beli dari warga, kita minta dari pemilik bot dan lain sebagainya untuk sementara waktu. Karena 1 jam itu solar di rumah sakit 80 liter 1 jam.
Untuk operasi itu beberapa jam, ada 6 jam, ada 5 jam untuk operasi satu orang pasien. Nah, ini kami sangat khawatir kalau ini terputus maka semua akan off. Data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih, perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban, yang warga mengungsi itu 30 ribu lebih, ya, yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuman hanya di Rumah Sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami bekerja di sini, kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuman 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokop, dan Sipaljeru. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita tidak bisa mengatasi ini. Ya, untuk membersihkan areal-areal yang terdampak saja bagaimana daya rusak di pusat kota ini misalnya, kita tidak cukup waktu 1 bulan 2 bulan. Ini dampaknya hampir persis seperti tsunami di mana Aceh, tetapi ini tidak ada gempa. Tapi daya rusaknya yang luar biasa, mungkin melebihi daripada tsunami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.